Selamat pagi Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan pegawai, dan semua peserta didik yang saya kasihi. Sebelum kita melakukan setiap kegiatan kita di hari ini, mari kita bersatu teduh, dudukkan kepala. Seteduh yang saya bawakan hari ini dengan tema Milikilah Tujuan Hidup. Banyak orang sering mengeluh tentang kehidupan mereka, menyalahkan keadaan yang sering mereka alami. Mereka cenderung tidak mau melihat dan mengevaluasi diri, tidak menyadari mengapa situasi sulit terus terulang. Fokus mereka hanya pada kesengsaraan dan kesusahan hidup. Padahal, di balik kesengsaraan atau masalah yang dihadapi, terdapat banyak nilai yang dapat diambil sebagai pelajaran hidup. Sayangnya, seringkali orang menutup mata dan menolak melihat hikmah yang sebenarnya ingin disampaikan Tuhan melalui situasi tersebut. Orang yang hidup tanpa tujuan, hidupnya sering merasa tidak adil, gagal dalam setiap usaha, sulit dalam mengendalikan diri, mudah marah, dan dipenuhi oleh energi yang negatif. Hidup tanpa tujuan seperti bunuh diri secara perlahan, membuat hidup terasa hampa dan jauh dari kebahagiaan. Keadaan semacam ini rentan akan rasa malas, stres, dan depresi, dan mereka tidak mampu bersyukur, melainkan lebih suka membenci dan menyalahkan keadaan. Orang-orang yang seperti ini sering mengalami kebingungan luar biasa dalam hidup, tidak memaksimalkan potensi yang dimiliki, dan sibuk mencari alasan mengapa hidup selalu sulit. Mereka tidak menyadari bahwa mencapai tujuan hidup dapat dilakukan dengan berbagai cara dan strategi. Dr. Ibrahim El-Fiqi menyatakan bahwa manusia dapat dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, orang yang tidak tahu apa tujuan hidupnya, seperti kapas yang terbang tanpa arah. Mereka bingung dan tidak tahu cara memaknai hidup. Hidupnya dihabiskan untuk keluh kesah dan menyalahkan keadaan. Mereka memiliki harapan besar, tetapi tidak mengambil tindakan untuk mewujudkannya. Yang kedua, orang yang tahu apa tujuan hidupnya, tetapi tidak melakukan apapun untuk mencapainya. Mereka mampu merencanakan tujuan hidup, tetapi rasa malas mendominasi diri mereka, sehingga hal ini dapat menyebabkan stres dan depresi yang dapat merusak hidup dan masa depan. Yang ketiga, orang yang tahu apa yang diinginkan dan memiliki tujuan jelas, tetapi tidak percaya pada kemampuannya. Rasa percaya diri rendah menyebabkan mereka menderita secara psikologis, menarik diri dari pergaulan, dan cenderung depresi. Keempat, orang yang tahu apa yang diinginkan tetapi terpengaruh oleh hal-hal negatif dan dari luar, sehingga mereka mendapatkan energi negatif dan cenderung menyalahkan orang lain. Mereka tidak mengalami kemajuan yang signifikan karena kelemahan kepribadian mereka. Yang kelima, orang yang tahu apa yang diinginkan dan terus berusaha keras untuk mencapainya. Mereka memiliki tujuan hidup yang jelas, semangat tinggi, dan rasa percaya diri kuat. Mereka melihat kegagalan sebagai batu loncatan untuk maju lebih jauh, mampu melakukan evaluasi diri, dan memberikan inspirasi kepada orang lain di sekitarnya. Dalam menjalani kehidupan, memiliki tujuan hidup sangat penting. Tujuan hidup memberikan sumber motivasi yang berkelanjutan, mencegah rasa malas, memberikan fokus dan prioritas, serta menyediakan kerangka kerja untuk perencanaan. Orang dengan tujuan hidup yang jelas cenderung memiliki kesejahteraan psikologi dan lebih tinggi dan dapat mengatasi hambatan seperti rasa malas dalam mencapai
tujuan mereka. Demikian Sabda Teduh sehari ini, semoga dapat menjadi motivasi bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.